Jadi soalnya itu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar ke-12 orang siswa tersebut adalah sebagai berikut, di mana itu 78,3, 74,7, 80,5, 83,5, 75, 77,6, 73,5, 83,5, 78,5, 73,5, 81,5, dan 77. Untuk menguji apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan 75, kita bisa menggunakan uji hipotesis. Yang pertama itu kita menentukan hipotesis H0-nya, di mana hipotesis H0-nya itu sama dengan 75, dan yang kedua itu kita menentukan hipotesis alternatif atau hipotesis H1 atau H1, di mana itu tidak sama dengan 75. Baik, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data pada aplikasi SPSS. Yaitu pertama, kita membuka aplikasi SPSS pada laptop. Kemudian pilih data view dan masukkan nilai pada kolom yang tertera pada soal. Yang pertama itu, adapun datanya yang pertama 78,3, 74,7, dan seterusnya. Baik, setelah menuliskan data-datanya, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu klik analis, kemudian pilih compare mean, lalu klik one sample t, terus pindahkan hasil pada tes variabel dengan mengklik tombol panah ini. Kemudian pindahkan variabel nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kotak text value, yaitu 75. Kemudian klik option, kemudian tuliskan nilai hipotesisnya, di mana kita menggunakan 95%. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, dari hasil pengolahan data kita mendapatkan hasil seperti pada layar tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya saya berikan kepada teman saya. Berdasarkan data yang telah dicari tadi, maka dapat dipaparkan sebagai berikut, yaitu ada outputnya. Yang pertama itu static descriptive, di mana pada keterangan itu ada ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini didapatkan dari dari hasil yang telah dicari tadi pada video sebelumnya. Kemudian ada rata-ratanya yaitu 78,075 diambil dari sini. Kemudian ada standar deviasi 3,6013 diambil dari sini. Kemudian ada standar error rata-rata sama dengan 3,6013 dibagi dengan akar 12 sama dengan akar 12-nya itu didapat dari sini ukuran sampel. Setelah standar deviasi dibagi dengan ukuran sampel, maka hasilnya adalah 1,0396. Adapun hasil uji rata-ratanya yaitu pertama rata-rata hipotesis atau minol 75 berdasarkan data didapatkan tadi, yaitu minolnya itu adalah 75. Kemudian statistik uji T 3,075 didapat dari sini mean difference, kemudian dibagi 1,0396 sama dengan 2,958. Kemudian derajat bebas atau DF 12 dikurang 1 hasilnya adalah 11.
Kemudian p-value yaitu 0,013 sebagaimana di bagian sini. Jadi seharusnya di sini ada angka 0, jadi 0,013. Kemudian beda rata-rata atau mu dikurang mu0 sama dengan 78,075 didapatkan pada bagian ini min, kemudian dikurang dengan mu0. mu0 itu adalah rata-rata hipotesis 75 sama dengan 3,075. Selanjutnya estimasi interval beda rata-rata yaitu 0,787 lebih kecil dari mu dikurang mu0 lebih kecil dari 5,363. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Dapat disimpulkan karena p-value sama dengan 0,013 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka hasil pengujian menolak H0 yang menyatakan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah 75, melainkan hasil rata-rata yang didapatkan adalah 78,075 dengan signifikan 0,05, sehingga nilai rata-rata belajar siswa diklaim tidak benar.